Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Untuk Manado pagi ini, Pro 1, Anda mendengarkan Sulut Bicara edisi Kamis 7 Mei 2026. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar. Kali ini dengan topik yang sudah kita bahas sebelumnya dalam opini publik, sudah Anda dengarkan juga dalam Warta Berita Daerah Pagi, terkait dengan darurat narkoba. Bagaimana lonjakan barang bukti sabu saat ini yang tengah menjadi sorotan. Dan pagi hari ini pendengar, apa yang sebenarnya terjadi akan kita bahas tentunya. Bagaimana upaya penanganannya. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir narasumber di Studio Pro 1. Saya sapa terlebih dahulu Kompol Hilman Muttalib SH.MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selanjutnya ada Ibtu Agus Haryono SH.MH selaku Kasih Humas Polresta Manado. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berdialog bersama kami, di mana tentunya saya mengucapkan selamat datang Bapak-Bapak. Kita akan membahas salah satu topik yang cukup mengkhawatirkan begitu Pak Hilman ya, karena memang kita akan mengundang juga pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Pendapat Anda, pertanyaan Anda pendengar di sambungan telepon atau WhatsApp chat 082195835080, atau Anda juga bisa mengirimkan melalui komentar di YouTube channel RRI Manado. Saya akan langsung ke Pak Kasih Humas terlebih dahulu Pak Agus. Menurut data pengungkapan sabu skala besar yang baru saja terjadi begitu ya pada bulan lalu ini terkait dengan lonjakan bukti sabu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa kondisi yang terjadi di Manado saat ini Pak Agus. Terima kasih rekan-rekan RRI dan warga Sulut sekalian, bahwa terkait tentang lonjakan barang bukti sabu yang telah berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Manado. Secara teknis mungkin nanti Kasat Narkoba yang jelaskan. Jadi kita sampaikan, kita hanya dari unsur kehumasan hanya menyampaikan informasi terkait kinerja Polri dalam pengungkapan kasus narkotika dan obat terlarang ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi nanti secara teknis Pak langsung ke Kasat Narkoba. Terima kasih. Pak Agus, ini tentunya menjadi dua sisi begitu di masyarakat juga Pak Hilman ya. Karena tadi sempat dikatakan Pak Agus ini memang salah satu peningkatan kinerja dari aparat penegak hukum begitu. Namun di sisi lain kalau kita melihat Kota Manado saat ini, apakah ini juga menjadi tanda begitu bahwa saat ini semakin maraknya peredaran narkoba yang ada. Pak Agus mungkin bisa menggambarkan situasi di Kota Manado saat ini. Sedarurat itukah? Dapat kami sampaikan di sini bahwa ini karena satuan res narkoba kita yang saat ini gencar mencari informasi yang ada, juga karena barang bukti yang ditemukan dibilang banyak, meningkat lah, cukup meningkat. Ini karena dari kitanya saja yang melakukan kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan demikian. Baik, Pak Hilman menambahkan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Baik, dari yang disampaikan tadi bahwa memang dalam 4 bulan sampai dengan April dari Januari, memang dari jumlah barang bukti yang kita sudah berhasil ungkap itu mengalami kenaikan dari dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga ini menandakan bahwa perlu pengawasan ataupun perlu dari kita semua untuk menjaga terutama keluarga dan lingkungan. Karena memang kalau kita melihat jumlah barang bukti ini ya cukup banyak, dan ini bisa saja beredar kepada lingkungan, mungkin keluarga kita, bahkan di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Sehingga perlu antisipasi, upaya preventif, persuasif juga dari kami selaku penanggung jawab atau pembina fungsi Satres Narkoba kepada Polsek juga jajaran, sehingga untuk mengantisipasi ini ada beberapa langkah yang sudah kita laksanakan, dan memang ini secara intensif kita laksanakan berkesinambungan untuk sebagai upaya kami. Baik, jujur saja Pak Hilman, kalau kita berbicara terkait dengan obat-obatan terlarang begitu ya, yang saat ini banyak sekali perkembangannya juga begitu, mungkin masyarakat juga masih bingung seperti apa yang ditemukan dari Januari 2026 hingga Mei 2026. Apa saja selain sabu dan obat keras kalau tidak salah yang terakhir ya? Betul. Jadi kalau untuk obat keras, dari total yang data yang ada sama kami dari Januari sampai dengan April itu sudah
barang bukti yang kami sita atau kami ungkap sebesar atau sebanyak 12.250 butir. Nah, ini kita kalkulasi, kita kalau per butir saja kita sudah menyelamatkan, menghindarkan masyarakat Kota Manado untuk tidak menggunakan atau terhindar dari peredaran sebanyak 12.000 lebih masyarakat yang kita bisa amankan untuk tidak menggunakan barang obat keras tersebut. Terima kasih. Bisa disebutkan mungkin obat jenis apa begitu Pak Hilman? Kalau untuk obat keras, obat trihexpenidil, heximer, atau kalau di Manado biasa dikenal dengan sebutan boti atau obat kuning, seperti Baik. itu. Jadi tidak harus tidak boleh dipergunakan secara bebas begitu ya? Ya, itu termasuk obat keras. Oke, baik. Pak Agus, tadi dari Pak Hilman sendiri sudah menyampaikan dari tahun 2025 Januari ke Mei itu mengalami peningkatan. Kalau analisa dari kepolisian sendiri melihat peningkatan ini, kira-kira penyebabnya seperti apa? Terima kasih Mbak ya. Peningkatan barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba merupakan indikator bahwa peredaran narkotika khususnya sabu masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai situasi yang harus kita mendapat perhatian khusus dari kita dan harus segera kita tangani secara bersama-sama dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, meningkatnya pengungkapan juga menunjukkan bahwa aparat kepolisian khususnya Sat Narkoba Polresta Manado terus bekerja secara maksimal melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika baik secara kecil maupun jaringan yang lebih luas. Kami melihat bahwa modus operandi pelaku saat ini juga semakin berkembang, mulai dari transaksi melalui media sosial, aplikasi online, hingga dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi yang sistem tempel. Karena itu pola penanganannya juga harus kita tingkatkan, modern, cepat, dan berbasis teknologi. Demikian, Mbak. Baik. Pak Hilman menambahkan tadi disampaikan ada pola baru begitu melalui online, ekspedisi, ataukah ini merupakan cara-cara konvensional sebenarnya kalau dari kasus yang baru saja terungkap, apakah ini pola baru atau ada cara-cara seperti apa? Memang kalau kita melihat dari waktu ke waktu, setiap kali ada pengungkapan pasti ada pola-pola tersendiri yang dilakukan oleh para pelaku ini, di mana mereka menggunakan jasa transportasi udara ada, kemudian jasa transportasi darat, sehingga dari berbagai sudut kami melaksanakan upaya pencegahan. Itu ada upaya-upaya preventif, termasuk juga represif pengungkapan, karena memang kita harus bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk informasi masyarakat yang sangat kami butuhkan, karena memang tidak hanya satu sisi saja kita melihat ini, sehingga ada berbagai aspek seperti saya sampaikan tadi, ada melalui jasa pengiriman, melalui darat dan lain sebagainya, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi masuknya narkotika maupun obat keras di wilayah hukum Kota Manado ini. Baik. Ini publik banyak yang penasaran sebenarnya Pak Hilman. Tadi saya sempat membuka opini publik begitu ya. Jadi sebenarnya publik banyak yang penasaran terkait dengan kasus yang baru saja terungkap begitu. Kabarnya dari dalam lapas. Kira-kira ada informasi atau yang bisa dibagikan ke masyarakat, benarkah seperti itu? Seperti apa cara mereka untuk mengedarkannya? Ya baik. Jadi begini, untuk khusus kasus narkotika jenis sabu golongan 1. Itu memang jaringan, tidak berdiri sendiri. Kalau kita menangkap seseorang dari pengguna kemudian sampai kepada pengedar atau perantara, itu pasti ada sampai ke atasnya, pengendali, operator, bahkan sampai ke atasnya lagi bandar. Nah, kita sudah dalam tingkatan-tingkatan itu. Kemarin kami berhasil mengungkap satu jaringan yang terkait dengan lapas yang ada di salah satu lapas di Manado. Baik. Nah, ini sangat efektif karena apa? Pengungkapan ini ternyata dikendalikan operatornya atau pengendali itu dari dalam lapas. Yang biasanya itu orang sudah di lapas itu kalau kita katakan sudah tidak bergerak, namun justru sebaliknya di dalam lapas justru dia mengendalikan. Dan ini terbukti dari hasil data kami dan pengungkapan kami dengan bukti yang ada bahwa pengendalinya justru dari dalam lapas. Nah, orang yang di luar itu untuk perannya sebagai pengedar, perantara juga. Tetapi yang mengendalikan dan sebagai operatornya itu dari dalam lapas. Cara yang digunakan begitu Pak Hilman? Cara yang digunakan hanya dengan mengendalikan melalui elektronik, Media. HP, sehingga bisa terhubung ke atas bandarnya, kemudian dia bisa menghubungi baik itu pengguna maupun ke bawahnya sebagai
pengedar atau perantaranya. Baik, itu dia pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, Anda sudah mendengarkan sedikit banyaknya terkait dengan keadaan lonjakan barang bukti sabu yang tengah menjadi sorotan. Memang ada peningkatan dari Januari hingga Mei saat ini, dan ini bisa dikategorikan darurat narkoba untuk Manado dan sekitarnya. Seperti apa pertanyaan ataupun bahkan tanggapan Anda, ataupun juga Anda ingin memberikan seperti informasi yang mungkin cukup berharga bagi pihak kepolisian, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 95835080. Sekali lagi, sambungan telepon ataupun bahkan WhatsApp chat pendengar bisa Anda hubungi kami di 0821 95835080. Kita jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi 21. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola. Satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
Terima kasih pendengar juga pemirsa Pro 1 dari Manado, Anda masih setia bersama kami. Anda masih mendengarkan dialog Sulut Bicara pagi hari ini dengan topik darurat narkoba, lonjakan barang bukti sabu jadi sorotan di 082195835080 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah beberapa pengantar yang diberikan tadi oleh Polresta Manado terkait dengan lonjakan barang bukti sabu ini. Halo, selamat pagi. Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Sulut Bicara. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dari Klis, dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat pagi kedua narasumber dari Polresta Kota Manado ya. Selamat pagi Pak. Ya, begini. Mungkin cuma usul saja sih sebagai masyarakat biasa sih, awam kan. Tapi kita juga harus berkontribusi lah dengan negara dalam hal ini kepolisian. Karena kita memang kejar-kejar untuk bagaimana untuk menekan atau membasmi peredaran gelap narkotika kan. Ini mungkin cuma usul saja sih. Harus berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di desa atau kelurahan. Saya kasih masukan begini, kalau boleh ada rekrut di setiap desa atau kelurahan 2 atau 3 atau 4 orang itu sebagai informan begitu Pak. Karena kalau cuma mengandalkan kepolisian itu mungkin 1 banding 10.000. Iya kan? Kalau cuma kerja kepolisian itu tidak efektif dan karena tidak bisa terjangkau kan begitu. Contoh di desa saya sekitaran 2.000 lebih penduduk, tidak mungkin lah kan. Jadi ketika ada kolaborasi kerjasama dengan pemerintah, mungkin ya lebih belakang bagaimana sih, agen-agen lah atau apa duta-duta begitu, penyampaian ketika ada oknum-oknum yang coba menawarkan kepada, biasanya orang sasar itu anak-anak muda kan Bapak, mencari apa begitu, mencoba-coba. Ketika orang sudah dapat bisa ketahuan, orang langsung informasikan ke pihak kepolisian. Dalam hal ini Kasat Narkotika atau dari BNN. Baik. Dari situ langsung dari ada cepat begitu lagi. Baik. Jadi mungkin cuma masukan saja. Ya. Itu Kota saja. Manado dalam hal ini lebih khusus, bentuklah setiap kelurahan ada 2-3 informan, pemberi Baik. informasi kepada pihak yang terkait. Karena kita betul-betul ingin menekan peredaran gelap narkotika supaya efektif. Tapi kalau kita cuma mengandalkan BNN atau dari kasat-kasat narkotika, mungkin masih saja Baik, banyak Bung yang Cliff. lolos saja. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Cliff. Informan itu kita kenal dengan istilah cepu begitu Pak Hilman ya, yang suka memberikan informasi ke pihak kepolisian, namun kalau diungkapkan identitasnya agak sedikit berbahaya begitu Pak Hilman. Nanti akan kita simpan dulu. Kira-kira ada yang ingin bergabung bersama kami di Sulut Bicara pagi hari ini. Silakan pendengar, untuk Anda di 0821 95835080. Topik yang cukup mengkhawatirkan begitu ya, ketika para orang tua juga menjadi awas ketika mendengarkan ada lonjakan barang bukti sabu. Sudah pasti ini akan menjadi salah satu fenomena yang akan membuat mungkin sedikit kepanikan juga bisa juga Pak Hilman ya. Kita akan ke WhatsApp chat juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Silakan di 082195835080. Ada Ibu Rina di Bunaken. Selamat pagi. Saya Rina di Bunaken. Pak, apa pesan khusus untuk anak-anak muda supaya tidak coba-coba narkoba? Apalagi sekarang pengaruh pergaulan ini sangat kuat katanya. Silakan, kita akan ke sambungan telepon. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rocky nih. Halo. Selamat pagi, Pak Rocky di Malayang. Pak Rocky di Malayang. Silakan Pak Rocky langsung. Iya, oke. Iya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Klik di Motoling itu sangat baik, tetapi saya yakin belasan tahun pihak kepolisian sudah mengetahui, menyadari hal itu bahwa perlu ada jaringan ya, kemitraan dengan masyarakat. Namun sebagaimana yang Ibu Moderator sampaikan itu memang beresiko, apalagi kalau dari pihak jaringan itu mengetahui siapa informan. Nah itu resikonya itu sangat berbahaya. Oke. Halo Pak Rocky. Ya, terputus Pak Rocky, dicoba kembali saja nanti di 082195835080. Pak Rocky di Malayang, tadi juga ada Bung Cliff, ada Ibu Rina di Bunaken. Silakan, kita akan ke Bung Cliff terlebih dahulu, disampaikan tadi apa yang ingin ditanggapi Pak Hilman. Ya, terima kasih Bung Cliff dari Motoling. Kami menanggapi apa yang disampaikan bahwa memang secara teknis kami memiliki
teknik untuk itu, yang diberi judul atau yang kami sebut jaringan, jaringan informasi yang untuk bagaimana kita bekerja sama dengan pihak tertentu dalam hal ini masyarakat untuk bagaimana memberi informasi kepada kami. Dari yang kami ungkap selama ini justru yang terbanyak justru laporan atau informasi dari masyarakat, itu yang dimaksud tadi. Tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi itu tidak bisa kami ungkap, seperti juga Bapak yang disampaikan tadi, tidak bisa, itu harus kami simpan karena membahayakan keselamatan jiwa daripada pemberi informasi itu sendiri, sehingga kami tetap mengapresiasi apa yang disampaikan tadi untuk membentuk jaringan-jaringan tetapi itu rahasia kepada kami sehingga tidak terbaca nanti oleh para pelaku dan akan membahayakan jiwa dan keselamatan yang bersangkutan sendiri. Dan itu kami sudah laksanakan. Terima kasih Pak masukannya, Pak. Baik, Pak Hilman, kalau misalnya melihat di Kota Manado dan sekitarnya, di ruang lingkup Polresta Manado lah Pak Hilman ya, kira-kira ada tidak, kalau kita melihat Jakarta begitu kan ada daerah-daerah yang memang rawan narkoba. Kalau di Manado sendiri bisa disebutkan, bisa diinformasikan daerah-daerah yang menjadi sasaran, menjadi target itu rawan sekali penggunaan narkoba? Ya, kalau kita bisa disebut di sini, bisa. Bisa harusnya, selama itu bisa diinformasikan ke publik. Ya, jadi kalau kita melihat peta dari kegiatan selama ini yang kita ungkap, itu khusus di Kota Manado itu ada beberapa kecamatan yang memang menjadi target kami dan itu kalau bisa dikatakan petanya sudah peta merah. Contoh di Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil yang banyak kami ungkap di wilayah-wilayah itu. Ini mengindikasikan bahwa memang menjadi tanda awas kepada wilayah yang kami sebut, dan memang selama ini yang banyak kita ungkap baik itu narkotika jenis sabu maupun obat apalagi itu banyak terjadi di kecamatan yang kami sebut itu. Baik. Terima kasih. Pak Agus, tadi disampaikan ada Ibu Rina yang katanya bagaimana imbauan ke anak-anak muda agar supaya tidak coba-coba. Saya rasa dengan disebutnya dua daerah tersebut, orang-orang tua yang ada di sana jadi khawatir begitu Pak Agus ya. Apa yang bisa disampaikan Pak Agus mungkin supaya pesan anak-anak muda ini tidak coba-coba narkoba begitu Pak Agus? Ya betul. Terima kasih Sobat RRI Pro 1 Manado. Dapat kami sampaikan di sini bahwa kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Manado agar menjauhi narkotika dan obat terlarang, karena hal itu dapat merugikan diri sendiri dan keluarga serta masyarakat yang berdampak dari itu. Baik, itu dia Ibu Rina, jawaban dari Pak Agus ya. Di 082195835080. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo. Halo, selamat pagi. Bapak siapa di mana? Tabea. Satu Priscila ya. Ya, Bapak. Dengan Heri. Pak Heri. Di mana Pak Heri? Di Tateli. Di Tateli. Langsung silakan. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Iya. Sebaiknya Pak harus lebih transparan, lebih terbuka. Itu yang nomor satu itu berapa banyak, nomor dua berapa banyak, biar masyarakat tahu, termasuk kontrol. Apabila akan ada pemusnahan juga itu harus lebih terbuka, harus diundang juga, yang ada beberapa yang harus terlibat di sana dalam pemusnahan. Kemudian begini Pak, seharusnya karena ada peningkatan di sini, jangan hanya dikembangkan, karena setiap kasus diusahakan mau dikembangkan kan, tapi jarang terungkap apabila ada pengembangan tuh pengedar atau bandar antar daerah, antar provinsi jarang kita dengar, apalagi antar negara, nggak pernah. Baik. Ini yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya kita sebagai masyarakat kecil. Kenapa itu hanya berhenti sampai di kalangan masyarakat itu, nggak dikembangkan sampai dari mana, dari Jakarta kayak misalnya, atau dari Batam kayak. Baik. Terus harus diungkap dan harus dipublikasi kepada masyarakat antar negara ini, karena selalu kan jalan-jalan tikus. Apabila masih ada penyampaian lewat jalan tikus, berarti polisi di situ lemah kan. Jadi dorongan kita selalu memberikan apresiasi, lebih bekerja keras. Baik. Dan begini Pak, ketiga, terkadang apabila seseorang itu sudah menjadi target
DPO. Sudah lama tidak tertangkap. Terkadang dia bilang mau tukar kepala. Nah di sini kan dari pihak kepolisian ada dari masyarakat yang namanya banpol, bantuan polisi. Nah itu memang banpol begitu sangat-sangat berisiko. Baik. Terkadang disuruh kepada banpol, ini yang sangat berbahaya dan sangat berdosa. Apabila mencari tukar kepala, disuruh bawa kepada banpol, ban berbahaya itu, terus polisi ikut dari belakang atau petugas. Terus pura-pura singgah di lorong atau di rumah, mau pinjam WC, pegang akan tapi barang ini. Nah itu orang yang tidak berdosa itu yang akan ditangkap. Baik. Karena memang itu kan karena mau cari Baik, tukar Pak Heri. kepala. Ini Sudah. yang jangan sampai itu terjadi. Di dalam penyelidikan harus ada kejujuran. Ya. Jangan sampai orang yang tidak tahu apa-apa, hanya orang dengan alasan pegang akan rabu-rabu mau kincing. Begitu polisi sampai dia yang ditangkap. Baik, Pak Heri. Nggak bisa muah-muah. Sudah Walaupun bisa beralasan. ditangkap apa yang Ini disampaikan? betul-betul harus dihilangkan. Baik, terima Agar kasih jangan Pak sampai Heri. menjadi korban orang-orang yang tidak berdosa. Siap, selamat pagi. Sudah bisa kami tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Heri di Tateli. Akan langsung ditanggapi oleh Pak Hilman terlebih dahulu. Silakan. Baik Pak Heri, terima kasih atas masukan dan beberapa sarannya. Yang pertama kami sudah menyampaikan bahwa ada memang wilayah yang menjadi atau zona merah bagi kami dan itu yang utama. Kemudian ada juga memang wilayah-wilayah lain seperti ada kami ungkap kemarin di Kecamatan Wane, ada di Malalai yang Mapanget. Tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain juga terjadi atau terdapat kegiatan peredaran atau adanya narkotika dan lain sebagainya. Yang kami sampaikan sebut tadi adalah memang yang terbanyak dari beberapa yang kami ungkap, itu ada di 2 wilayah itu. Tetapi bukan berarti di wilayah lain juga tidak ada. Nah, ini kita menyampaikan ini supaya menjadi kewaspadaan, kehati-hatian untuk tempat-tempat di luar yang kami sebut. Kemudian terkait dengan penanganan yang sudah kami lakukan terkait dengan jaringan, kami Pak selama melakukan kegiatan pengungkapan tidak pernah kami tidak menyampaikan ke pers atau ke media atau ke masyarakat. Kami memberitakan melalui press conference terkait dengan pengungkapan lokasi di mana, kemudian jaringan seperti apa, dari mana barangnya. Dan ini kami terus melakukan kegiatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, namanya pengembangan. Tetapi di dalam press conference tentunya kami tidak menyebut wilayah atau area mana, karena itu sama dengan menyampaikan bahwa kami secara terang-terangan menyampaikan akan ke satu tempat tertentu. Tetapi itu tetap kami lakukan. Contoh kemarin yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ternyata ada jaringan dari bawah menuju ke lapas. Itu kita tidak diam, kami berlanjut dan terbukti memang pengendali operator dari dalam lapas. Itu menandakan bahwa setiap tahapan-tahapan itu kita melalui karena memang tidak dengan mudah. Seperti yang mungkin orang bilang kenapa tidak, itu perlu pengembangan dan penyelidikan yang intensif. Apalagi kita keluar daerah Pak. Kami sudah menyampaikan ini melalui media di press conference. Kita melakukan kegiatan pengembangan dan jika sudah bisa diungkap, kami juga akan tetap melaksanakan press conference sehingga semua terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Termasuk terakhir tadi yang ditanyakan, disampaikan, apabila kita ada banpol, namanya banpol istilahnya, tidak seperti itu Pak. Jadi semua melalui tahapan di KUHP yang baru juga mengatur bahwa di Undang-Undang 20 2025, tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan, kemudian ada menggunakan jasa informan dan lain sebagainya. Tidak serta-merta seperti yang Bapak bilang tadi dititipkan kepada seseorang, kemudian yang bersangkutan tidak tahu menahu kita melakukan kegiatan penangkapan. Tidak seperti itu Pak. Jadi memang harus ada bukti kuat apabila seseorang tersebut diduga sebagai pelaku, dibuktikan dengan mungkin chattingan, kemudian kegiatan lain yang di dalamnya terlibat yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, sepertinya penasaran begitu seperti Pak Heri, banyak juga masyarakat yang Pak Hilman tidak tahu jumlah persisnya tadi barang bukti. Mungkin masih ingat dari Januari sampai Mei berapa yang ditemukan? Kami menyampaikan kembali untuk khusus narkotika golongan 1 jenis sabu. Dari Januari sampai bulan April itu sudah kami ungkap, kami sita sebanyak 400 gram. Kemudian untuk obat keras jenis triexpandidil itu sudah sebanyak 12.250. Baik. Ya, terima kasih. Banyak sekali begitu Pak Hilman ya? Ya, cukup banyak. Pak Agus, ini tadi sempat Pak Hilman menyampaikan pengendali narapidana dalam lapas. Seperti apa kolaborasi kepolisian bersama
lapas kalau begitu? Terima kasih, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan bahwa koordinasi kita dalam upaya memberantas narkotika dan obat terlarang ini, kita melakukan sinergitas antar instansi. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Lapas, Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, TNI dan instansi terkait lainnya. Serta mengoptimalkan pertukaran informasi kerjasama dalam pengungkapan jaringan narkotika. Demikian, Mbak. Baik, itu dia. Sudah cukup jelas begitu Pak Heri ya. Semoga cukup puas dengan jawabannya. Saya akan ke komentar dari YouTube channel RRI Manado. Ditahan dulu untuk sambungan telepon dan juga WhatsApp chat. Jika masyarakat mengetahui dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar, langkah aman apa yang sebaiknya dilakukan? Dari akun Suprapto SPT 79. Pak Agus mungkin bisa menjawab? Oh iya Mbak. Kita dapat sampaikan bagi masyarakat yang mengetahui terkait dengan adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar, dapat kami sampaikan bahwa bisa mengakses di WA aduan kami di 081 143 35 110 atau bisa 081 143 35110. Juga bisa melalui call center kita 110. Kami berupaya melindungi informasi dan masyarakat yang memberikan informasi. Demikian, Mbak. Baik, itu dia sudah dijawab oleh Pak Agus. Anda bisa ke aduan WhatsApp di 081 143 35110 ataupun bahkan Anda bisa ke call center 110. Kita ke akun Om_Nivora di YouTube. Izin Komandan dari Ranotana katanya. Sejauh ini sudah berapa kasus narkoba yang sudah ditangani di Manado tahun 2026 ini dan daerah mana saja yang rawan? Terima kasih. Tadi sudah sempat dijawab Pak Hilman ya. Jadi boleh silakan. Baik, kami menjawab apa yang ditanyakan. Dari Januari sampai dengan April ini, khusus kasus narkotika jenis sabu golongan 1 itu sudah ada 9 kasus. Kemudian obat keras jenis triexpendil itu sudah ada 5 kasus. Dengan jumlah tersangka yang sudah kami amankan 16 tersangka. Baik. Itu dia sudah dijawab oleh Pak Hilman, akun Omnivora. Semoga cukup puas juga. Dari WhatsApp, selamat pagi RRI. Adakah ciri-ciri pengguna narkoba yang bisa dikenali oleh masyarakat umum agar mudah kami kenali dan melaporkan apabila didapati? Dari Abdurraka Kurniawan di Tuminting. Ini senada dengan Ibu Lina di Wanea. Selamat pagi. Kami sebagai orang tua kadang tidak tahu tanda-tanda anak mulai terlibat narkoba. Apa ciri-ciri yang harus kami waspadai di rumah? Pak Hilman mungkin menjawab. Baik, secara umum kami dapat sampaikan kepada masyarakat khususnya apabila melihat anaknya atau keluarganya, kita melihat ciri-cirinya seperti berkeringat kalau menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu, walaupun di AC yang dingin tetapi keringatnya keluar. Kemudian agak gugup atau sensitif apabila melihat sesuatu, seperti ada yang akan mencari yang bersangkutan. Kemudian kalau memakai golongan 1 narkotika sabu itu dia tahan kantuk atau bisa tidak tidur selama kurun waktu cukup lama. Baik. Nah, kemudian kalau menggunakan obat keras jenis triexpendil yang sebenarnya ini adalah untuk sakit Parkinson dan tremor. Nah, itu kalau menggunakan obat keras kita dapat melihat dengan rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian tanda-tanda lain yang bisa kita saksikan lewat mata, tatapan wajah dan lain sebagainya itu bisa mengindikasikan adanya gejala awal, tanda-tanda dan dapat melaporkan kepada kami sehingga ibu atau bapak yang kurang mengerti dengan tanda-tanda ini dapat kami bantu untuk apakah yang bersangkutan sudah dikategorikan sebagai pengguna atau tergantung kepada obat tertentu. Baik, ada telepon masuk terlebih dahulu bapak-bapak. Kita ke sambungan telepon. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Halo. Selamat pagi, Sulut bicara. Bapak siapa di mana, Pak? Bung Benijo, Bola Munda Utara. Bung Benijo, langsung silakan. Mengenai pertanyaan pertama langsung ke kedua narasumber ya. Ini alasannya kenapa sabu-sabu itu bisa lolos ke Sulawesi Utara ya, khususnya Sulawesi Utara. Sementara kan penjagaan ketat baik pintu-pintu masuk narkoba, baik itu di darat, laut dan udara. Itu kenapa bisa lolos? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk pemusnahan barang bukti sabu itu dilakukan di Mapolda atau di mana?
Itu pemusnahan barang bukti. Pertanyaan ketiga, apakah peningkatan barang bukti jenis sabu itu masuk di krim total apa krim clearance? Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih, selamat pagi Bung Benny Joy yang ada di Bolmur. Kita tahan sebentar Pak. Coba kita tunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, masih saya berikan kesempatan kali ini. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui sambungan telepon ataupun bahkan line WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bapak siapa di mana, Pak? Saya di Tondano. Mohon maaf, Bapak siapa? Halo. Halo, di Tondano. Bapak siapa di Tondano? Mohon maaf, namanya kurang jelas ini, Pak. United Sengoyo, United. Halo. Halo. Iya. Tondano. Dari Tondano dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Utu. Pak Utu. Yes. Silakan langsung, Pak Utu. Saya cuma ingin masukkan banyak obat yang beredar. Pelosok-pelosok atau kampung-kampung melalui mereka yang memiliki kartu kuning. Baik. Jadi banyak orang mempergunakan mereka untuk membeli obat dengan katakanlah mudah dan gampang mendapatkan karena mereka punya kartu kuning. Kedua, mungkin kita lihat lemahnya, jangan sampai kita menjadi satu tempat atau transit, terutama lemahnya di airport dan di pelabuhan Bitung. Baik. Bisa saja katakanlah dari Filipina masuk lewat ikan, mereka udah kasih masuk di dalam ikan, dikemas, dimasuk di kulkas segala macamnya, itu pressure. Nah itu perlu dicurigai. Baik. Demikian juga dengan di airport. Begitu lemah di airport itu bisa transit, dan itu pengalaman dulu berapa kali didapat lewat airport karena mereka pikir mafia narkoba ini melihat semua airport yang lemah itu mereka pakai dan sini mereka kirim ke tempat yang lain. Baik, Pak. Saya kira cuma itu aja masukan agar supaya peredaran narkoba di kampung-kampung itu bisa katakanlah diatasi. Jangan sampai kita tutup mata terhadap mereka memiliki kartu kuning. Baik, terima kasih Pak Utu, selamat pagi. Ke penelpon selanjutnya satu lagi 082195835080. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya masih berikan satu lagi kesempatan untuk penelpon. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Oh, selamat pagi, Sulut Bicara. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Pombos. Pak Sartono, langsung Pak Sartono. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera semua. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang narasumber kita yang lagi berkompeten di RRI. Kalau menurut saya, Pak, sebaik orang selalu memberikan dari dalam rumah orang tua terus menerus diberikan pengarahan mengenai tentang narkoba. Itu satu. Yang kedua, di setiap rumah ibadah termasuk masjid, gereja selalu sentil masalah ini itu. Karena kita berbicara situasi dan kondisi dunia sekarang luar sana, sedangkan sohatur di rumah, soal tahu di luar sana. Jadi tetap orang sebagai komitmen tua harus memberikan arahan terus tentang ini narkoba ini membahayakan orang sendiri dan memberatkan juga orang lain. Jadi untuk itu saran saya jangan habis-habisnya terus memberikan arahan terus, apalagi untuk generasi ini yang akan membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang bagus. Kalau bagaimana kalau terus mau biarkan di apa negara ini? Jadi itu Jo, terima kasih, selamat pagi Merdeka. Terima kasih Merdeka Pak Sartono untuk apa yang sudah disampaikan. Saya akan mulai ini dari Pak Hilman. Tadi ada Bung Benny Joy yang pertama dari Bolmut. Kenapa bisa lolos ke Sulut barang-barang ini Pak Hilman? Juga tadi katanya ada pemusnahan barang bukti seperti apa dan masuk dalam clearance yang mana? Silakan. Ya. Baik, kami menjawab pertanyaan dari Pak Benny J dari Bolmut. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama, sudah kami sebut di awal bahwa memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak,
baik itu dari pengawasan internal, eksternal. Contoh dari pengiriman lewat darat. Tentunya kenapa tiba-tiba langsung di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, berarti ada perjalanan sebelumnya yang dilalui atau dilewati. Dan ini itulah kami sampaikan tadi, perlu kerjasama, contoh dari dinas terkait, memeriksa barang bawaan, kemudian yang bersangkutan, kemudian contohnya barang-barang lain yang dicurigai sebagai narkotika atau narkoba, sehingga barang-barang tersebut kemungkinan akan berat atau tidak sampai di Manado khususnya. Juga melalui udara. Dari pelaku-pelaku ini memang sudah membaca juga bagaimana caranya, triknya supaya bisa lolos, sehingga itu mesti diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga dari darat atau dari udara ini kita bisa memotong atau tidak sampai terkirim. Karena kalau sudah sampai di Sulawesi Utara, contohnya di Manado, menjadi tugas kami untuk melakukan pengungkapan. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana juga untuk barang bukti, apakah dimusnahkan di mana dan seperti apa, dapat kami sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin kami telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang ada di Polresta Manado dengan mengundang berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi terkait, untuk secara transparan menyampaikan bahwa ada sejumlah barang bukti yang kami musnahkan dari hasil kegiatan pengungkapan penangkapan yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba dan Polsek Jajaran. Ada juga barang bukti yang dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Manado, dan ada juga setelah putusan Pengadilan Negeri Manado. Kemudian ditanyakan yang ketiga, apakah dengan jumlah tadi itu crime clearance atau crime total? Itu kami menyebut jumlah 400 itu sebagai jumlah crime totalnya keseluruhan. Nah, jadi secara total dari Januari sampai bulan April. Oke, baik. Ini panjang sekali, Pak Hilman akan menjawab lagi. Tadi ada yang disampaikan Pak Utu dari Tondano, katanya apakah ini sudah diketahui kepolisian juga atau aparat penegak hukum terkait dengan orang-orang yang memanfaatkan mereka-mereka yang menggunakan kartu kuning begitu sampai bisa membeli obat keras seperti itu. Ya, jadi begini, untuk namanya psikotropika itu kalau kita melakukan kegiatan kemarin kerjasama dengan apotek, dokter dan lain sebagainya, yang mengambil narkotika psikotropika tertentu, jenis tertentu di apotek itu adalah melalui resep dokter. Jadi sudah ada resep dokter untuk yang bersangkutan berapa banyak dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan, itu menyalahgunakan apa yang menjadi kewenangan atau menjadi resep yang sudah dikeluarkan oleh dokter, kami akan melakukan tindakan. Ada beberapa tahun kemarin yang sudah kami laksanakan kegiatan pengungkapan terkait dengan penyalahgunaan resep yang sudah diberikan oleh dokter ini. Jadi mengambil beberapa resep tertentu, tetapi pada akhirnya itu dilakukan peredaran atau penjualan tidak sesuai dengan peruntukannya. Baik. Demikian. Jadi bisa dilaporkan begitu Pak Hilman Bisa, ya sebenarnya. ya, bisa. Pak Agus, ini tadi Pak Sartono di Kombos menyampaikan butuhnya kolaborasi juga dari pemuka agama begitu ya. Dan kira-kira apa yang bisa Pak Agus sampaikan menanggapi apa yang disampaikan Pak Sartono? Terima kasih Pak Sartono. Dapat kami sampaikan bahwa kerjasama institusi kepolisian dengan masyarakat, instansi terkait itu sudah terbina dengan baik. Jadi edukasi-edukasi terkait tentang larangan konsumsi narkotika ini kita sudah sampaikan dari mahasiswa usia dini sampai dengan mahasiswa serta kepada masyarakat. Kita ada namanya kegiatan sambang atau silaturahmi di kecamatan-kecamatan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halik SIK. Kami di pertemuan-pertemuan tersebut juga kita sampaikan himbauan dan ajakan kita untuk kita perangi narkotika, kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dan sehingga hal-hal yang negatif yang kita takutkan bersama-sama dapat kita hindari. Demikian, Mbak. Baik, saya terakhir ini dari Ibu Mary di Tikala, Pak Hilman. Katanya bagaimana kalau ada keluarga yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, apakah bisa direhab terlebih dahulu tanpa proses hukum atau seperti apa? Baik, mungkin ada banyak yang bertanya seperti apa kalau memang yang bersangkutan terduga ya menggunakan. Jadi memang ada pasal tertentu dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Apabila pengguna atau keluarganya aktif melaporkan tentang penggunaan, itu tidak dihukum, malah akan direhabilitasi untuk perbaikan kesehatan. Dan ini sudah
berjalan dan kita bekerja sama dengan BNN Kota Manado maupun BNNP, sehingga jangan takut kalau ada keluarganya, sahabatnya, masyarakat di sekitar yang terdampak atau terduga sebagai pengguna, silakan melaporkan kepada kami dan itu akan diadakan rehabilitasi. Dan dapat kami tambahkan dari yang disampaikan Pak Agus tadi, Baik. berbagai program pencegahan yang sudah kami lakukan, diantaranya sudah sebutkan tadi, ditambah dengan kami sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah, SMA, SMP, untuk menyampaikan hal-hal ini dan hal-hal lainnya terkait dengan Kamtibmas. Juga di masjid dan gereja kepada anggota kami yang Nasrani maupun yang Muslim yang masuk masjid kemudian di gereja hari Minggu, juga menyampaikan di setiap ibadah tentang bahaya dan dampak serta pencegahan menjaga anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat terhindar dari peredaran gelap narkoba ini. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hilman juga Pak Agus. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar juga pemirsa dari Manado yang sudah mendengarkan, yang juga sekaligus sudah menjadi closing statement begitu ya Bapak-Bapak. Tadi Anda bisa melaporkan di 0811433510 atau melalui call center 110. Pak Hilman, siapa tahu nanti ke depannya ada seperti yang dilakukan Polda Sulut begitu, scan barcode. Jadi secara gampang masyarakat juga bisa melaporkan dengan mudah begitu ya. Ini kedepannya seperti itu semoga kita harapkan, dan terima kasih saya mengucapkan kepada Kompol Hilman Muttalib SHMH selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado yang sudah hadir. Juga ada Ibtu Agus Haryono SHMH selaku Kasih Humas Polresta Manado. Terima kasih Pak Agus sudah hadir. Dan terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi yang begitu berharga bagi masyarakat Kota Manado pagi hari ini di Sulut Bicara dengan topik kita pagi hari ini darurat narkoba. Bagaimana lonjakan barang bukti sabu ini, lonjakan barang bukti menjadi sorotan bagi masyarakat saat ini. Semoga bisa bermanfaat pendengar apa yang sudah kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita say no to drugs dan sama-sama memerangi narkoba dan bekerja sama berkolaborasi dengan masyarakat lingkungan sekitar pastinya. Dan itu dia pendengar untuk Sulut Bicara edisi Anda mendengarkan Kamis 7 Mei 2026. Saya Priscila Balebu selaku presenter mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho, selaku produser pelaksana ada Ricardo Rumagit, dan pengarah acara Meiki Kodowati serta teman-teman yang bekerja di belakang layar. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia